Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, baik Bapak Ibu yang ada di Rock Sidoarjo, Rock Mojokerto maupun Rock Tulungagung. Hari ini kita masuk kembali dalam renungan komsel kita, dan hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan dari seorang tokoh yang mendapat promosi dari Tuhan ketika bangsa Israel memasuki babak yang baru dari sistem kebangsaan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Lalu mereka mulai meminta kepada Tuhan untuk memiliki raja, dan raja pertama inilah yang hari ini kita akan belajar, yang biasa kita kenal dengan Saul. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin membacakan dua ayat yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Dari 1 Samuel 15 ayat 26 sampai yang ke-27. Yang di sini dituliskan, "Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Ayat 27. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Apa yang kita lihat dari seorang yang dipromosikan menjadi pemimpin? Kita tahu bahwa pemimpin adalah seorang yang manusia biasa. Kita harus sepakat dengan Alkitab bahwa pemimpin itu adalah manusia seperti kita, seperti Anda, seperti yang lainnya. Dan di maya pada ini, di alam semesta ini, tidak ada seseorang pun manusia yang sempurna. Jadi kita boleh menyimpulkan sementara bahwa pemimpin, jika hari ini ada pemimpin yang berhasil, atau begitu banyak pemimpin hari ini, yang membedakan mereka bukanlah yang satu adalah orang yang sempurna, yang satu lagi adalah orang yang penuh dengan keburukan. Maka pemimpin yang ideal adalah memang manusia sejati. Maka kalau saya boleh memberi penggambaran, yang membedakan pemimpin satu dengan pemimpin yang lain itu seperti halnya kopi, ya. Yang membedakan pemimpin satu dengan yang lain bukan yang satu isinya gula lalu yang lain isinya kopi saja, yang satu manis lalu yang satu pahit, tetapi semua pemimpin adalah kopi yang isinya adalah manis tetapi juga ada pahitnya. Maka siapapun pemimpinnya pasti adalah perpaduan antara karakter baik, ya, sifat-sifat baik, sifat-sifat buruk. Nah, tetapi orang mungkin bertanya, kalau memang semua pemimpin sama adalah perpaduan antara baik dan buruk, lalu mengapa katakanlah Yudas tidak diberi kesempatan, tetapi justru Petrus diberi kesempatan? Lalu kenapa Daud jatuh, dia diberi kesempatan untuk bangkit, tetapi tidak demikian dengan Saul? Apa yang membedakan mereka? Nah, Bapak Ibu sekalian, justru disinilah kita akan belajar dari Saul. Saul juga memiliki banyak kelebihan. Yang pertama adalah ketika Saul dipilih pertama kali menjadi raja, dikatakan oleh Alkitab bahwa Roh Allah berkuasa atasnya. Maka Roh Allah menyertainya. Itu di 1 Samuel 10 ayat 6 sampai 7. Dan Saul yang waktu itu paling tinggi di antara kaum Israel, paling menarik di antara kaum Israel, rupanya dia juga tidak gila jabatan. Ketika dia dinyatakan dipilih untuk menjadi raja Israel,
Maka firman Tuhan mengatakan dalam 1 Samuel 9 ayat 21, Saul justru mengatakan, bukankah aku dari seorang Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Maka kita lihat di sini kemurnian Saul ketika dia dipilih. Saul bukan orang yang gila jabatan. Ketika dia dipercayakan, dipromosikan untuk menjadi pemimpin, dia tidak serta-merta menganggap dirinya layak, tetapi dia justru mempertanyakan apakah dirinya itu layak. Lalu yang kedua, rupanya Saul juga punya kelebihan. Dalam 1 Samuel 11 ayat 12 sampai 13, Saul digambarkan adalah pemimpin yang tidak haus darah, ya. Artinya tidak suka membunuh, tidak suka peperangan. Ketika pendukung-pendukung fanatiknya melakukan konsolidasi kekuatan, mengusulkan agar lawan politik Saul dihabisi, disingkirkan, maka Saul mengatakan dalam 1 Samuel 11, mengatakan hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh. Maka kita bisa melihat Saul adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang memiliki kebaikan. Tetapi di mana masalah dari Saul sehingga dia harus ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja? Masalahnya adalah ketika ada sifat baik dan buruk dari seorang pemimpin, maka seharusnya yang harus diusahakan untuk menang adalah sifat baik. Sehingga seorang pemimpin yang sejati adalah seseorang yang menyadari peperangan abadi dalam dirinya untuk mengalahkan sisi buruk dari hidupnya. Maka rupanya Saul ditolak Tuhan karena rupanya sisi buruknya yang justru menang, bukan sisi baiknya. Maka di situ kita lihat, mungkin kita lihat hari ini kesalahan Saul tidak begitu besar. Hanya disuruh Tuhan untuk tidak membawa jarahan, lalu Saul membawa jarahan. Dan juga di kisah yang lain Saul hanya kurang sabar menunggu Samuel, lalu dia menyalakan korban bakaran dan akhirnya dia ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja. Memang betul kesalahan itu kecil, tetapi kita lihat bahwa ternyata di hadapan Tuhan semua manusia sama, tidak ada kesalahan besar, tidak ada kesalahan kecil. Maka Tuhan yang waktu itu mendidik Israel dengan keras ingin menunjukkan bahwa kekudusannya harus dihargai. Maka Saul yang tidak berhasil meredakan sisi buruknya dalam kehidupannya menjadi tertolak oleh Tuhan. Dan hari ini menjadi pelajaran bagi kita, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di Rock Sidoarjo maupun Mojokerto ataupun Tulungagung. Pelajaran penting bagi kita adalah jangan mengabaikan hal-hal yang kecil. Mungkin hari ini kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang kecil yang mungkin kita anggap remeh. Tapi jangan dianggap remeh, jangan dilupakan, jangan dipandang sebelah mata. Karena memang biasanya seorang pemimpin tersandung oleh sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang besar. Maka hari ini kita perlu belajar dari Saul. Jika hari ini kita mengalami promosi dari Tuhan, kita mengalami berkat yang melimpah dari Tuhan, promosi jabatan, promosi usaha pekerjaan, maka ingatlah bahwa kita adalah manusia yang di dalamnya ada sifat buruk, ada sifat baik. Maka perjuangan yang tidak henti, seperti yang firman Tuhan katakan, latihan ibadah syarat dengan fungsinya. Maka mari kita melatih diri kita untuk melawan yang jahat dan terus memperbaharui yang baik. Doa saya kita semua
diberkati Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang dipromosikan oleh Tuhan dimanapun sektor kehidupan di mana Tuhan menempatkan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba berdoa untuk umat-Mu, untuk anak-anak-Mu di Rock Sidoarjo, Rock Mojokerto, maupun Rock Tulungagung. Tuhan memberkati usaha kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati karir kami, memberkati pelayanan kami, memberkati keluarga kami. Bahkan kami dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan kiranya kasih karunia Tuhan turun atas kami, sehingga karir kami, pekerjaan, kehidupan kami dipromosikan Tuhan untuk lebih lagi dari hari kemarin. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur dan kami memohon kepadamu, jika hari ini berkat-Mu melimpah pada kami, promosimu kami terima. Tetapi kiranya Tuhan juga mencurahkan hikmat akal budi, supaya kami boleh melawan dan mengurangi sifat-sifat buruk kami sebagai manusia, dan terus memberdayakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami. Memberkati setiap kami Tuhan, agar kami terus diberdayakan menjadi pemimpin yang berguna bagi bangsa dan gereja, bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.